Selamat malam Sobat Agroindustrialis. Berjumpa lagi dengan saya, Nadila Febrianti Zilja Zahra dari TIP 21 yang akan memandu jalannya acara Tirta Talk pada malam hari ini. Nah, di sini sudah ada narasumber kita pada malam hari ini. Buat narasumber boleh, boleh dong buat kenalan sama kita-kita. Oke, perkenalkan saya Iftitah Ariyanti Safitri. Saya lulusan dari TIP Universitas Jember, angkatan 2018. Halo Mbak Ifti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana dengan di Nadila ya? Atau saya panggil siapa nih? Nadila boleh Mbak, senyamannya Mbaknya aja. Alhamdulillah Oke. kabarku baik Mbak. Tapi sedang pusing-pusingnya semester 3 nih, Mbak. Mbak, Iya, buat Mbak Ifti sekarang kesibukannya apa, Mbak? kalau aku sih alhamdulillah ya sudah sekitar 2 minggu ini aku menjalani kesibukan sebagai manajemen trainee, khususnya di bidang quality control di salah satu perusahaan yang ada di daerah Mojokerto. Untuk industrinya sendiri, concern di bidang pembuatan kemasan produk pangan. Wah, hebat banget Mbak Ifti. Semoga nanti aku bisa ketularan kayak Mbak Ifti ya. Amin, amin. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi utama, sebelumnya aku mau menjelaskan terkait Tirtatok dulu ya, Mbak. Tirtatok merupakan salah satu program kerja dari Departemen Informasi dan Administrasi Himatirta yang mengangkat podcast ringan terkait hal yang berkaitan dengan TIP. Nah, pada kesempatan malam hari ini nih, kita mau membahas tentang asisten laboratorium atau biasa kita kenal dengan ASLab. Nah, menurut Mbak Ifti sendiri, mata kuliah di TIP yang biasanya dibantu dengan asisten dosen itu mata kuliah yang gimana sih, Mbak? Oke, jadi kalau kita bicara tentang asisten praktikum nih ya, jadi memang di TIP sendiri ada begitu banyak mata kuliah ya, khususnya dari yang semester 1 hingga ditempuh sampai semester 6. Karena untuk semester 7 dan 8 biasanya kita lebih fokus di bidang lapang ataupun penyelesaian tugas akhir. Jadi kalau terkait dengan mata kuliah seperti apa yang membutuhkan asisten praktikum, biasanya di situ dikategorikan mata kuliah yang memiliki kegiatan lain selain di kelas tatap muka langsung secara teoritis. Jadi kegiatan-kegiatan ataupun mata kuliah yang memiliki SKS praktikum khususnya sekarang itu memang sedang diusahakan untuk seluruh mata kuliah memiliki asisten praktikum yang akan mendampingi teman-teman dari TIP untuk dalam kegiatan praktek itu sendiri. Jadi untuk lebih mengasah skillnya, lebih memahami lagi tentang teorinya, karena dengan praktek itu sendiri kita jadi memiliki gambaran yang lebih jelas tentang keilmuan TIP itu sendiri. Seperti itu. Nah, kan prodi TIP sendiri ini kan terfokus pada tiga cabang keilmuan ya, Mbak, yaitu manajemen, rekayasa proses, dan sistem. Apakah menurut Mbak Ifti dari semua keilmuan tersebut dimungkinkan diisi praktikum bersama asisten? Oke, kalau terkait dengan tiga komponen nyawa dari TIP UNED sendiri, ada sistem, ada manajemen, dan ada proses. Yang paling utama memang dari TIP UNED ini sendiri masih menekankan untuk mata kuliah yang bersinggungan langsung dengan proses itu wajib memiliki asisten praktikum. Kenapa? Karena kegiatan praktiknya sendiri sebagai penunjang mata kuliah teoritis di kelas itu dilakukan di laboratorium atau jelas memiliki kegiatan praktikum dan tercantum di SKS. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain, mata kuliah yang bersinggungan dengan aspek sistem itu juga sudah mulai dikembangkan memiliki asisten praktikum juga. Sedangkan untuk yang bersinggungan dengan manajemen,
memang kita ada praktikum. Namun untuk saat ini memang belum begitu urgent untuk dibantu oleh asisten praktikum. Nah, kenapa ada perbedaan di sini ya? Jadi untuk mata kuliah yang bersinggungan dengan proses, meskipun kalau misalkan teman-teman TIP sendiri melihat di sister waktu KRS-an nih, ada pembeda dari SKS tatap muka dan juga SKS praktikum. Misalkan satu mata kuliah tersebut 4 SKS. 3 SKS-nya adalah SKS tatap muka, sedangkan untuk praktikum hanya satu SKS. Tapi teman-teman TIP ini harus pahami bahwa satu SKS praktikum itu berbeda durasi waktunya dengan 4 ataupun 3 SKS tatap muka. Jadi kalau satu SKS tatap muka itu 50 menit, sedangkan untuk kegiatan praktikum sendiri di TIP itu memiliki standar 4 jam per pertemuan. Sehingga jika mata kuliah itu proses ya, apalagi di laboratorium, itu tidak memungkinkan jika dosen itu harus mendampingi kegiatan praktikum di laboratorium. Karena dosen juga memiliki banyak tanggung jawab lain selain tatap muka di kelas. Sehingga di sini perlu bantuan dari asisten praktikum yang memiliki waktu lebih longgar dibandingkan dosen sebagai perwakilan dosen untuk menemani dan juga membimbing teman-teman TIP. Sedangkan untuk mata kuliah yang bersinggungan dengan aspek sistem sendiri juga tidak jauh berbeda kondisinya. Karena di situ butuh pendampingan agar teman-teman juga lebih memahami terkait dengan sistem itu sendiri. Misalkan sistem produksi ya, mata kuliah sistem produksi, kemudian juga mata kuliah sistem permodelan. Di situ mulai dikembangkan kegiatan praktikum bersama asisten dosen ataupun asisten praktikum. Sedangkan untuk kegiatan yang bersinggungan dengan mata kuliah aspek manajemen, memang ada kegiatan praktikum. Misalkan mata kuliah kewirausahaan. Namun di situ kondisinya sebagai mahasiswa itu lebih bisa dilepas nih daripada aspek praktikum di bidang proses ataupun sistem. Sehingga di situ dosen masih sanggup untuk menemani dalam kegiatan proses praktikumnya. Untuk misalkan reporting atau misalkan nanti evaluasi, di situ dosen masih mampu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan pembagian asisten praktikum untuk bidang-bidang mata kuliah bersinggungan dengan proses, sistem, ataupun manajemen. Nah, buat setiap praktikum ini kan kita selalu membutuhkan ke laboratorium ya, Mbak. Nah, untuk TP sendiri ini udah berapa labnya dan apa perbedaan dari setiap lab yang dimiliki? Oke, terkait dengan fasilitas ya, fasilitas untuk mahasiswa menunjang kegiatan praktikum. Di tahun ajaran baru ini ya, Alhamdulillah TIP sekarang sudah punya 3 laboratorium yang memang itu milik TIP. Jadi ada 2 laboratorium di gedung B TIP FTP UNED di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian kita juga memiliki satu tambahan laboratorium lagi di gedung ISDB. Nah, apa perbedaan dari ketiga laboratorium ini? Sebetulnya kalau untuk nama labnya sendiri itu semua masih tergabung menjadi satu kesatuan, Laboratorium Manajemen Agroindustri. Namun perbedaannya di sini yang paling mencolok adalah perbedaan lab yang berada di gedung B dan juga di gedung ISDB. Jadi untuk di gedung B sendiri, laboratoriumnya itu terfokus untuk kegiatan-kegiatan praktikum yang bersinggungan dengan aspek proses. Sedangkan untuk laboratorium yang ada di gedung ISDB di sana difungsikan bagi kegiatan-kegiatan praktikum yang bersinggungan dengan mata kuliah sistem. Nah, kenapa seperti itu? Karena teman-teman perlu ketahui di gedung B sendiri, laboratorium yang dimiliki oleh TIP itu lebih lengkap fasilitasnya akan aspek-aspek ataupun fasilitas peralatan lab. Misalkan di situ kita punya
autoclave, oven, kemudian alat-alat gelas dan juga alat-alat pengujian lainnya. Sehingga di situ memang difungsikan untuk praktikum yang bersinggungan dengan mata kuliah proses. Baik di lantai 2 kondisinya sama, tidak jauh berbeda. Jadi kita punya dua lab dengan fungsi yang sama, sehingga di sini akan bantu untuk beberapa mata kuliah yang memiliki SKS praktikum dapat terselenggara secara bersama. Sedangkan untuk di gedung ISDB sendiri, di situ fasilitasnya lebih lengkap dalam aspek meja dan kursi sebagai penunjang fasilitas praktikum sistem ya, karena setiap mahasiswa untuk praktikum sistem kan harus disupport oleh misalkan atau fasilitas-fasilitas lain yang sepadan hingga penunjang seperti meja dan kursi. Nah, di sini di gedung SDB itu lebih. Nah, karena kita udah membahas terkait fasilitas dan mata kuliah yang bukan asisten, menurut Mbak Ifti tersendiri nih, apa yang dibutuhkan untuk menjadi asisten dosen TIP? Adakah persyaratan khususnya? Kalau terkait dengan pemilihan asisten praktikum, sebetulnya semua mahasiswa TIP ya, itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi semua kembali lagi tergantung dari keinginan dan kesungguhan mahasiswa itu sendiri. Namun memang ada kualifikasi tertentu yang akan diprioritaskan untuk menjadi asisten praktikum. Di sini kita bisa bagi kualifikasi ini menjadi soft skill dan juga hard skill. Untuk hard skill sendiri, biasanya itu dalam proses rekrutmen asisten praktikum itu akan ada pamflet oprek ya, dan di situ sudah dijelaskan kualifikasi-kualifikasinya. Misalkan menempuh semester berapa, karena ini juga berkaitan dengan mata kuliah yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai asistennya nantinya. Dipastikan mahasiswa yang akan menjadi asisten mata kuliah tertentu itu telah mengampu mata kuliah itu sebelumnya. Karena kita harus pahami bahwa asisten praktikum di sini bukan sebagai dosen ya yang ilmuannya sudah jauh lebih tinggi, tetapi di sini asisten praktikum lebih bersifat sharing dengan teman-teman adik tingkat di bawahnya seperti itu. Kemudian biasanya juga kalau untuk hard skill ada minimal IPK-nya. Nah, untuk minimal IPK-nya ini biasanya tercantum dan itu merupakan hak prerogatif dari dosen koordinator asisten praktikum itu sendiri yang menentukan. Kemudian misalkan juga ada nilai minimal mata kuliah yang akan dipilih. Itu terkait dengan hard skill-nya. Sedangkan untuk soft skill sendiri tentu saja pemahaman-pemahaman keilmuannya, misalkan juga public speaking-nya, karena memang aspek-aspek itu tidak tercantum nih dalam kualifikasi. Namun, aspek-aspek itu ataupun kemampuan soft skill tersebut akan sangat membantu teman-teman untuk nanti bisa praktikum itu leadership-nya atau juga teamwork-nya untuk bisa bekerja sama dengan tim asisten itu sendiri maupun juga dapat interaksi dengan baik dengan teman-teman praktikan nantinya. Jadi itu kalau terkait dengan kualifikasi menjadi asisten praktikum. Jadi tidak ada kualifikasi itu semua mahasiswa TIP itu memiliki kesempatan yang sama. Oke Mbak, buat pertanyaan selanjutnya nih, ini pertanyaan yang mungkin menjadi tanya besar buat kita-kita mahasiswa TIP. Kan kalau kuliah terus menjadi asisten laboratorium itu kan masih bingung ya Mbak cara bagi waktunya. Nah, dari Mbak Ifti sendiri, bagaimana cara memanajemen waktu antara kuliah dengan menjadi asisten dosen? Terkait dengan pembagian waktu ya, sebetulnya saya sendiri pun masih harus belajar lebih lagi ya sampai saat ini. Tapi kalau saya boleh jujur nih ya, sebetulnya semua itu mengalir dengan sendirinya ya, dengan
berbagai kesibukan yang kita miliki. Namun meskipun kita mengalir saja ya, menyesuaikan lah istilahnya kondisional, fleksibel dengan kesibukan-kesibukan yang kita miliki, kita juga harus punya target dalam diri kita sendiri. Kita bisa memprioritaskan mana yang paling penting dan mana yang bisa dinomor kesekiankan tanpa mengurangi ataupun bermaksud untuk meremehkan aspek tersebut gitu. Nah, di sini kita harus punya planning nih tentunya. Ada yang namanya timeline juga ketika kita menjadi asisten praktikum. Jadi, kapan kita akan memulai asistensi, misalkan kapan kita akan running praktikum, acara ke-1 sampai acara kesekian, kemudian responsi kapan, inhalen kapan misalkan, atau mungkin dari asisten menghendaki ada masa perbaikan nilai dan sebagainya. Di situ kita sudah memiliki timeline bersama. Tentunya timeline itu sebagai acuan kita sendiri dan di situ juga kita perhitungkan waktunya. Misalkan dari waktu pengkoreksian syarat masuk, misalkan waktu untuk mengoreksi laporan, menyiapkan materi, menyiapkan soal responsi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari asisten praktikum itu sendiri. Tapi yang jelas dan yang terpenting, kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Karena setiap harinya, apalagi di sini asisten praktikum ini kan juga masih sebagai mahasiswa aktif ya, yang juga memiliki tanggung jawab kuliah sendiri gitu. Jadi kita harus komitmen, kita harus bertanggung jawab kita dan target yang sudah kita buat sendiri gitu. Jadi masa sih kita yang buat timeline sendiri, kita yang menarget diri kita sendiri, kita juga yang tidak menyesuaikan dengan target dan komitmen kita sendiri. Berbohong ya kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus fokus, kita harus komitmen dengan apa yang sudah menjadi timeline harian kita. Jadi intinya kita tidak boleh menunda-nunda waktu ketika ada kesempatan ya kita harus kerjakan, harus efektif dan yang terpenting adalah efisien. Jadi tidak boleh buang-buang waktu juga dan harus tahu prioritas. Itu yang terpenting. Jadi kalau dulu kita sharing aja ya, saya sebagai asisten praktikum dulu juga salah satu kesibukan lainnya saya juga aktif ya di organisasi sebagai sekretaris umum BEM FTP juga di periode itu. Tentunya itu kan sebuah aktivitas yang sangat padat. Kita harus tahu kapan kita harus meluangkan waktu sebagai asisten, kapan kita harus meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas kuliah kita, kapan kita meluangkan waktu untuk mempertanggungjawabkan jabatan kita di organisasi dengan menjalankan tugas-tugasnya. Nah, dari semua itu, kalau ditanya capek, pasti capek. Tapi kembali lagi, itu adalah pilihan yang kita buat sendiri. Kembali lagi, kita harus komitmen. Jadi seperti itu cara untuk membagi waktunya. Kalau dari Mbak Ifti sendiri ya, kan dari cerita Mbak Ifti tuh udah banyak kegiatan ya Mbak. Dari jadi asisten praktikum, mas aktivitas, kan pastinya kita berada di titik jenuh atau merasa sudah tidak kuat. Nah, dari Mbak Ifti sendiri, ada nggak tips and trick cara mengatasi burnout-nya kita sendiri waktu di fase itu seperti apa? Kalau untuk mengatasi titik jenuh ya, itu pasti akan terjadi di setiap orang. Mau setinggi apapun etos kerjanya, setinggi apapun jam terbangnya, namanya titik jenuh itu pasti akan ditemui gitu. Kalau dari saya sendiri selama ini yang saya lakukan, pertama saya harus pahami dulu tentang diri saya sendiri. Jadi kita harus paham kita itu apa yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri. Kita tipikal orang yang seperti apa. Nanti kita sesuaikan kebutuhan itu dengan kepribadian kita. Kalau mungkin teman-temannya ekstrovert merasa ketemu teman-teman itu merupakan sebuah hiburan gitu. Maka ketika burnout
silahkan kalian letakkan semua kesibukan kalian itu boleh. Tapi dengan catatan bukan berarti kalian meninggalkan tanggung jawab itu dengan menghilang. Nah, karena kan sering ya di organisasi misalkan atau mungkin di perkuliahan, di asisten praktikum juga sama gitu. Jadi bukan menghilang, tapi kita meluangkan sedikit waktu kita untuk kita recharge energi kita gitu. Dengan apa yang menurut kalian itu bisa mengembalikan semangat hidup. Kalau saya pribadi, saya bukan tipikal orang yang ekstrovert sekali, tapi juga bukan orang yang introvert. Nah, ketika saya itu ada di titik jenuh, biasanya saya tergantung mood ya. Kadang saya merasa saya diam aja, meletakkan semua tanggung jawab, kemudian diam di rumah gitu ya, menenangkan diri, me time ya istilahnya kalau sekarang itu me time gitu. Itu sudah cukup buat saya. Tapi ada kalanya juga saat dimana saya ketika capek, saya juga butuh ketemu temen nih gitu untuk recharge energi, main atau keluar atau apapun gitu. Itu juga saya lakukan. Yang jelas kita ya juga kembali lagi nih harus komitmen sama keputusan yang kita buat. Jadi kita juga harus mentarget ketika kita burn out, kita butuh istirahat sejenak, sekian jam misalkan atau sekian hari. Setelah waktu itu terlewati, ya kita harus kembali menjalankan tanggung jawab kita lagi. Jadi jangan terlena dengan kesenangan itu gitu. Jadi ya setiap manusia tuh menurut Mbak Ifti punya titik jenuh ya untuk mengatasinya bisa dengan me time ataupun dengan melakukan hal-hal yang bisa mengembalikan mood kita kembali. Tapi tidak meninggalkan tanggung jawab yang telah diemban. Oke, Betul. selanjutnya apa saja Mbak tupoksi dari asisten ini Mbak? Iya, asisten praktikum ya. Namanya saja sudah asisten. Berarti di sini kita sebagai wakil dari dosen menemani, mendampingi teman-teman yang akan melakukan kegiatan praktikum. Jadi untuk tugas-tugasnya sendiri tidak akan jauh berbeda dengan tugas asli dari dosen itu sendiri sebagai tenaga pendidik. Jadi untuk menjadi asisten praktikum, tugas-tugasnya itu bukan hanya sekedar yang terlihat di layar kaca saja gitu. Misalkan mendampingi di lab, kemudian menjaga responsi, dan yang paling berat misalkan mengoreksi laporan. Itu bukan hanya sekedar itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang akan mendaftar sebagai asisten praktikum juga ya nantinya harus difahami bahwa tugas asisten itu tidak hanya yang ada di depan mata kalian saja, yang terlihat di laboratorium seperti apa, tapi kita juga harus sudah tahu konsekuensinya, kita harus meluangkan waktu karena ada banyak sekali tugas-tugas yang tidak tertulis yang harus kita siapkan sebelum ada bersama teman-teman sebagai asisten praktikum di lab. Contohnya, kita juga harus belajar sebagai asisten tentunya kan nanti saat kegiatan praktikum ada tanya jawab misalkan ada teman-teman yang kurang paham dengan materinya kita harus siap dengan segala pertanyaan yang ada nanti jadi kita harus pastikan diri kita itu paham dengan materi apa yang akan kita sampaikan kepada teman-teman itu yang pertama kemudian juga selain kita belajar tentang keilmuan tersebut kita juga harus menyiapkan materi kalau untuk kegiatan praktikum offline, mungkin tidak begitu kelihatan. Tapi untuk teman-teman khususnya angkatan 2021 ya, 2020, 2019 bagian kegiatan praktikum juga offline, online maksud saya, itu sangat kelihatan sekali kebutuhan asisten praktikum untuk menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, itu kan juga membutuhkan waktu tambahan kita harus meluangkan waktu untuk membuat materi tersebut yang tentu tidak boleh asal-asalan karena itu juga tanggung jawab kita sebagai wakil dari dosen di situ. Kemudian tugas asisten juga sebelum kita praktikum dengan teman-teman di lab, kita biasanya juga melakukan trial. Jadi kita pastikan ketika kita mendampingi teman-teman di lab itu kita juga sudah siap dengan materi, dengan praktek.
dan segala aspek yang bersinggungan atau berkaitan dengan itu. Jadi teman-teman dari praktikan itu tidak bingung dengan materi yang kita sampaikan. Setelah itu jelas kita harus mengkoreksi segala tugas-tugas yang kita berikan. Baik itu syarat masuk misalkan, pretest, post-test, laporan, hingga akhirnya responsi. Dan puncaknya adalah olah data untuk selanjutnya kita setorkan ke dosen yang akan diinput sebagai nilai akhir kalian nanti. Jadi sebetulnya banyak untuk tugas-tugas asisten praktikum ini. Tapi job desk asisten praktikum itu sendiri memang terfokus gitu. Jadi dari sekian banyak yang sudah saya sampaikan tadi, di situ memang keseluruhannya sangat bersinggungan langsung dengan kegiatan praktikum itu sendiri. Jadi tidak ada job desk yang melenceng dari kegiatan praktikum sebagai wakil dosen itu sendiri. Nah, kebanyakan dari teman-teman ini kan banyak ya, Mbak, yang ragu untuk mendaftar jadi asisten dosen dikarenakan merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengajar. Dari Mbak Ifti sendiri, apakah untuk menjadi asisten harus memiliki kemampuan mengajar? Kalau dikatakan harus, sebetulnya tidak gitu ya. Karena ketika teman-teman ingin memulai karir sebagai asisten praktikum dari semester 3 bisa mulai menjadi asisten praktikum untuk mahasiswa semester 1 ya. Di situ kan kita memang belum memiliki pengalaman apapun di perkuliahan, khususnya sebagai asisten praktikum. Saya pun dulu memulai sebagai asisten praktikum di semester 3 sebagai asisten praktikum mata kuliah DDTIP pada waktu itu untuk mahasiswa angkatan 2019. Jelas di situ saya tidak punya pengalaman mengajar ya, pengalaman sebagai trainer tidak punya sama sekali. Meskipun mungkin saya dulu di SMA memang aktif, tapi kan berbeda keaktifan kita di dunia organisasi dengan di dunia akademik. Seperti itu. Nah, terkait dengan kemampuan mengajar di sini, itu merupakan salah satu aspek yang bisa jadi dipertimbangkan, tetapi tidak menjadi hal wajib, khususnya untuk teman-teman yang masih baru akan memulai sebagai asisten praktikum. Dipertimbangkan ketika misalkan yang akan mendaftarkan diri sebagai asisten praktikum di semester-semester atas. Biasanya akan dilihat track recordnya, apakah sudah pernah menjadi asisten praktikum, atau misalkan punya pengalaman mengikuti kegiatan MBKM ya, sekarang kan ada MBKM mengajar atau yang sejenis, itu bisa jadi dipertimbangkan. Tapi untuk teman-teman yang baru mau memulai, tidak perlu khawatir karena untuk kemampuan mengajar itu sendiri nanti akan terpupuk. Seiring dengan jam terbang, teman-teman sebagai asisten praktikum akan mengetahui produknya seperti apa, harus memposisikan diri seperti apa, itu nanti akan terbiasa dan bisa dipelajari. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang ingin memulai sebagai asisten praktikum, tidak perlu minder, harus percaya diri, percaya dengan kemampuan yang kalian miliki, terkait dengan kekurangan-kekurangan diri itu nanti akan bisa diimprove lagi. Kita harus terus mengupgrade diri kita ya, seiring dengan kebutuhan yang dibutuhkan gitu sebagai asisten praktikum, skill-skill apa itu bisa dipelajari sambil jalan seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah ragu kalau belum mempunyai kemampuan mengajar ya Mbak. Yang penting tetap mengasah skill-skill kita, yakin pada diri kita, insya Allah akan dipermudah jalannya ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Kalau untuk adik sendiri, sudah menjadi asisten praktikum atau mau mencoba nih? Untuk sekarang masih belum ya Mbak ya semester ini. Insya Allah dari podcast ini kok saya mulai ada rasa untuk ingin terjun ke asisten praktikum ini Mbak. Iya, silahkan dicoba. Biasanya untuk, oh ya, sekedar informasi nih teman-teman TIP. Jadi untuk asisten praktikum itu
open recruitment-nya biasanya dibuka di awal semester. Jadi sebentar lagi kan Desember nih, sudah akhir semester menuju pergantian semester, dipersiapkan saja dirinya untuk menjadi asisten praktikum di TIP selanjutnya. Nah, buat alur pendaftaran asisten dosen tuh kayak gimana sih, Mbak? Terkait dengan alur rekrutmen, biasanya nanti akan ada informasi melalui ketanjur ataupun dari teman-teman yang akan diinformasikan oleh dosen koordinator dari asisten praktikum itu sendiri. Dalam hal ini, untuk dosen koordinator praktikum, biasanya jika tidak ada perubahan itu dipegang oleh Pak Andi Eko. Nah, biasanya Bapak Andi yang akan memberitahukan terkait dengan oprek ini sendiri. Yang pertama nanti akan dilakukan seleksi berkas. Jadi pada informasi oprek itu sendiri nanti akan disertakan syarat-syarat administratif apa yang harus dilengkapi, maka selanjutnya akan dilakukan seleksi berkas. Setelah seleksi berkas selesai, nanti akan ada tes selanjutnya. Nah, terkait dengan tes asisten ini sendiri merupakan hak prerogatif dosen ya, teman-teman, karena di sini akan menyesuaikan dengan kebutuhan dosen. Dosen menginginkan asistennya seperti apa. Tapi secara umum ada dua jenis tes. Yang pertama adalah tes wawancara dan juga tes tulis. Tes wawancara sendiri biasanya lebih kita tekankan terhadap soft skill yang teman-teman miliki. Jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk aktif di perkuliahan, baik itu di bidang akademik ataupun non-akademik, karena itu pasti akan menjadi nilai tambah. Kemudian terkait dengan tes tulis sendiri, di sini akan lebih fokus terhadap kemampuan hard skill ataupun kemampuan keilmuan. Karena di sini kita sebagai asisten praktikum, tentu saja yang menjadi titik fokus adalah pemahaman keilmuan teman-teman terhadap bidang itu sendiri. Jadi sangat penting ya untuk memahami keilmuannya. Jadi kita tidak hanya mementingkan soft skill, misalkan soft skill public speaking, leadership, teamwork, tidak hanya itu, tetapi keilmuan lebih penting. Dan jika saya boleh katakan, kalau mungkin kita meniti karir di bidang organisasi, biasanya soft skill yang akan lebih diutamakan nih daripada hard skill. Karena di organisasi biasanya kita lebih memupuk hard skill ya. Maksudnya hard skill ini tidak apa-apa berjalan seiring waktu gitu. Namun untuk asisten praktikum sendiri biasanya kita akan lebih memprioritaskan dari segi hard skill yang baru di situ akan ditunjang sebagai soft skill. Karena kembali lagi asisten praktikum di sini kita mewakili dosen sebagai tenaga pendidik yang kita berkecimpung di dunia keilmuan ya, di dunia sivitas akademik, maka yang lebih diutamakan adalah bidang keilmuannya seperti itu. Apabila sudah lulus seperti Mbak Ifti ini, apakah masih diperbolehkan Mbak untuk mendaftar sebagai asisten praktikum? Terkait boleh atau tidaknya mahasiswa yang sudah lulus ya menjadi asisten praktikum, di sini saya tidak bisa memutuskan boleh ataupun tidak. Karena di sini saya bisa katakan tergantung kebutuhan dari prodi itu sendiri. Dan biasanya menyesuaikan. Jadi ada sewaktu-waktu bukan tidak boleh, tetapi lebih memprioritaskan SDM yang sudah ada di TIP itu sendiri, tanpa harus meminta bantuan kepada teman-teman TIP yang sudah lulus ya, kepada teman-teman alumni TIP. Nah, namun di kondisi-kondisi tertentu, kita ambil contoh konkret, misalkan yang saya alami sendiri di semester ini ya, saya sebagai asisten praktikum mata kuliah teknologi pengolahan agroindustri, saya juga pada saat itu sudah lulus, namun dengan pertimbangan bahwa di semester ini kita baru akan mulai kembali kegiatan praktikum offline dengan dipertimbangkan juga untuk angkatan yang pernah melakukan kegiatan praktikum offline secara menyeluruh
terakhir itu yang terdekat adalah angkatan 2018, yaitu angkatan saya. Sehingga di sini saya diminta tolong oleh program studi tentunya ya, dengan keinginan saya juga tentu ada untuk membantu tergabung sebagai tim asisten praktikum. Namun hal-hal seperti ini akan disesuaikan kembali dengan kondisi-kondisi di program studi itu sendiri. Nah, namun kita juga bisa mengambil sisi positifnya. Misalkan di sini saya sendiri sebagai alumni ya, bukan berarti kita tidak memaksimalkan SDM yang ada dari mahasiswa aktif di TIP itu sendiri. Namun di sini ini juga merupakan salah satu momen yang bisa saya manfaatkan sebagai pengabdian saya terhadap alma mater, sebagai rasa bentuk terima kasih saya terhadap alma mater yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, membimbing saya, mendidik saya, memberikan ilmu ke TIP yang terhadap saya, maka momen ini saya jadikan sebagai momen pengabdian saya untuk membantu program studi agar menjadi lebih baik lagi TIP. Salah satu wadah yang bisa menjadi penyalur bagi saya adalah asisten praktikum ini sendiri. Seperti itu. Dari Mbak Ifti sendiri nih, ini pertanyaan yang kebanyakan menjadi tanda tanya sih buat teman-teman. Sebenarnya bagaimana sih Mbak cara asisten pada umumnya itu menilai hasil laporan praktikum kita? Kita kan sebagai praktikan kan selalu kayak tiba-tiba hasilnya sudah keluar. Itu tuh seperti kok tiba-tiba nilainya segini. Itu cara mereka menilai atau cara mereka mengoreksi itu seperti apa? Kalau kita bicarakan tentang penilaian laporan praktikum ya, di mana laporan praktikum sendiri biasanya dalam persentase penilaian praktikum itu memiliki komposisi terbesar dibandingkan dengan aspek-aspek lain ya, misalkan syarat masuk, pretest, post-test, ataupun keaktifan. Nah, dalam kita memberikan nilai laporan praktikum, sebetulnya kita sudah memiliki rubrik penilaian. Biasanya rubrik penilaian ini akan kita sampaikan saat asistensi di awal dan kita cantumkan pada modul praktikum itu sendiri. Jadi, rubrik penilaian itu adalah pembagian nilai setiap komponen yang ada dalam laporan praktikum. Biasanya kita pisahkan sesuai babnya, sesuai subbabnya. Jadi, setiap bab yang ada di laporan praktikum itu memiliki bobot nilai tersendiri, di mana nilai yang paling tinggi tentu saja di pembahasan ya, sebagai inti dari laporan itu. Di sini kita sampaikan di awal pada saat asistensi tujuannya diharapkan ini sebagai acuan juga bagi teman-teman praktikan sehingga tahu ada target juga dalam diri, ada reminder pada saat mengerjakan laporan. Kalau saya mengerjakan laporan seperti ini, rubrik penilaiannya sudah ada. Kira-kira saya mendapatkan nilai berapa? Seperti itu. Nah, di modul juga dicantumkan sebagai pengingat, kembali lagi sebagai reminder, pelaksana praktikum harus membuat tugas yang seperti apa. Kita dalam menilai akan selalu mengacu pada rubrik penilaian. Tidak asal memberikan nilai atau misalkan sesuai mood gitu ya. Atau mungkin karena kenal atau seperti apa, tidak. Jadi kita sudah punya acuan. Oke, jadi dari sisi asisten praktikum kita sudah punya acuan dalam menilai, yaitu di rubrik penilaian itu sendiri. Nah, kemudian
kembali lagi asisten praktikum di sini adalah perwakilan dari dosen. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan indikator-indikator penilaian dosen. Salah satu contoh yang paling utama yang menjadi fokus dan harus digarisbawahi adalah terkait dengan plagiarisme ataupun tugas hasil pekerjaan yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Biasanya dalam kasus ini, di sini kita tidak mutlak mengacu pada rubrik penilaian. Yang di sini rubrik penilaian ini bersifat kuantitatif ya, tentu saja gitu. Jadi ini sangat penilaian yang sangat objektif, kita tidak menilai secara subjektif. Nah, tapi pada indikator plagiarisme ini sendiri, dosen-dosen biasanya sudah mematok nilai mutlak jika ditemukan mahasiswa yang hasil pekerjaannya itu sama dengan temannya, maka diberikan standar nilai tertinggi hanya sampai nilai sekian. Nah, untuk nilainya berapa itu biasanya mengacu pada dosen pengampu mata kuliah tersebut. Jadi kita sesuaikan dengan keinginan dosen, koordinator mata kuliah itu. Tapi kalau dikatakan bagaimana kita dasar pengambilan nilai, kita punya dasar yang objektif, yang kuantitatif, yaitu rubrik penilaian itu tadi. Baik, jadi penilaian itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian ya, Mbak. Tidak semata-mata tergantung mood atau subjektif dari asisten praktikumnya ya, Mbak. Betul sekali, karena kita kan juga harus bertanggung jawab ya terhadap tugas kita gitu. Ada etika profesi juga tentu saja, ada tanggung jawab moral dari kita sebagai asisten praktikum, semua harus kita pertanggungjawabkan. Eh, Pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Mbak Ifti kan udah sering nih jadi asisten praktikum. Nah, untuk selama ini, apa sih kendala yang biasa dihadapi oleh asisten praktikum sendiri? Iya, kalau terkait kendala, pastinya setiap pekerjaan itu punya kendala ya. Kalau tidak ada kendala, rasanya kurang maksimal gitu ya, seperti tidak ada bumbu-bumbunya gitu. Jadi datar-datar aja gitu ya. Untuk kendala yang sering kita hadapi di sini dulunya ya, ketika mungkin saya masih di semester 3 sampai dengan terakhir praktikum offline, kendala yang paling sering dihadapi dan merupakan tantangan terbesar adalah pengaturan jadwal praktikum. Karena pada masa itu sekitar tahun 2018 akhir ya, mendekati 2019 sampai 2020, di situ TIP ini hanya memiliki satu laboratorium saja, yakni yang ada di gedung B lantai 1. Sedangkan kebutuhan kegiatan praktikum sendiri itu dimiliki oleh banyak sekali mata kuliah yang harus diampu di TIP itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan bagaimana padatnya lab itu sendiri. Jadi kendala yang paling utama dan yang paling harus difikirkan pada saat itu adalah pengaturan jadwal praktikum mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain. Selain itu juga kendala-kendala lain yang sering kita hadapi ya sebagai asisten praktikum, di sini biasanya juga kendala dari praktikan. Tentunya mahasiswa ini kan berbeda-beda ya, praktikan ini berbeda-beda, mereka punya kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kepribadian yang berbeda-beda, jadi pasti ketika kita sebagai asisten praktikum harus menghadapi beragam siswa, tentu saja selalu ada tantangan baru. Namun tantangan-tantangan seperti itu sudah menjadi pelengkap ya, sudah menjadi bumbu yang akan membuat kami sebagai asisten praktikum itu juga memiliki kenangan gitu. Nah, jadi tidak terlalu dijadikan kendala yang sampai memberatkan itu tidak, tapi itu menjadi cerita-cerita tersendiri untuk kami.
biasanya memang ada mahasiswa-mahasiswa yang cukup membandel ya, misalkan laporannya itu terlambat atau mungkin kita sudah ingatkan berkali-kali tapi pekerjaannya tetap jauh di bawah standar, tentu itu juga cukup menyulitkan kita karena dari asisten praktikum pun sebetulnya juga tidak ingin ya sampai teman-teman itu tidak lulus mata kuliah itu. Tapi ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu. Kendala-kendala lain yang dihadapi juga dalam hal teknis pelaksanaan di laboratorium. Dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tempat juga, kita harus bergantian dengan mata kuliah yang lain. Biasanya kita tidak bisa melaksanakan keseluruhan acara untuk masing-masing mahasiswa. Jadi biasanya kita akan membagi dalam satu kloter itu ada yang mengerjakan A dan ada yang mengerjakan acara B atau yang sejenis. Nah, di sini itu juga menjadi satu tantangan bagi kami. Bagaimana meskipun teman-teman praktikan tidak melakukan kegiatan praktikum secara full, mereka juga harus memiliki pemahaman tentang praktikum itu, meskipun tidak bisa disamakan dengan temannya yang mengerjakan praktikum itu. Kendala lain juga dari sisi fasilitas peralatan ya, yang baru-baru ini juga banyak asisten merasakan dan juga praktikan merasakan kita dalam masa transisi sekarang. Jadi TIP sekarang sudah memiliki 3 laboratorium, namun dalam pengakomodiran fasilitas peralatannya untuk saat ini belum merata, tapi kita masih proses perbaikan terus-menerus ya untuk TIP yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi di situ kadangkala kita cukup kesulitan untuk membagi peralatan-peralatan yang bisa kita pakai di lab satu dengan lab lain karena kegiatan praktikumnya berjalan bersamaan. Kalau untuk kendala yang paling sering dirasakan itu ya sebagai kendala-kendala mayor gitu. Kalau untuk kendala-kendala yang lain itu sudah menjadi bumbu-bumbu sebagai asisten praktikum. Oke, terakhir nih Mbak, suka duka Mbak Ifti menjadi asisten dosen itu apa aja? Suka dan duka. Kita mau mulai dari sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Ya, yang pasti sukanya dulu lah Mbak ya, dukanya belakangan aja. Oke, kalau dari segi sukanya, ada banyak suka sebagai asisten praktikum nih. Karena kita juga sebagai asisten praktikum, nantinya teman-teman yang tertarik ingin berkarir akan memiliki banyak benefit. Kita akan mendapat banyak benefit. Seperti misalkan yang pertama nih, kalau diukur secara keilmuan, tentunya kita akan selalu ingat dengan materi-materi tersebut. Jadi misalkan kita sudah semester 3, kita mengulang materi semester 1, misalkan kita semester 5 mengulang materi semester 1, atau mengulang materi semester 3, ataupun materi-materi yang sudah pernah kita ampu sebelumnya itu akan kita review kembali. Di situ cukup membantu kita untuk menjalani kehidupan perkuliahan karena mata kuliah di TIP ini bersinggungan atau bersambung satu dengan yang lainnya. Nah, selain itu juga kita akan bertemu teman-teman baru ya dari sisi tim asistennya sendiri ataupun tim praktikannya sendiri. Di situ kita akan selalu menemui tantangan, tapi itu juga menjadi pembelajaran hidup untuk kita. Nah, di situ kita belajar banyak hal ya, terkhususnya adalah soft skill gitu. Jadi kita bisa mengembangkan soft skill di sana. Selain itu kita juga bisa lebih mengenal dosen. Mengenal dosen di sini bukan maksudnya tebar pesona ya atau SKSD itu bukan, tapi dalam artian kita menjadi lebih akrab dengan dosen juga akan menambah keilmuan kita. Kita jadi lebih mengerti apa-apa yang mungkin teman-teman kita tidak ketahui. Jadi kita satu langkah lebih dahulu di bidang keilmuan TIP dibandingkan dengan teman-teman. Karena mungkin ketika kita
mengenal dosen-dosen ini kita mendapatkan informasi beasiswa misalkan, atau misalkan kita juga dapat informasi lomba dan lainnya yang bersinggungan dengan keilmuan TIP. Selain itu, sebagai asisten praktikum nih, sukanya yang mungkin juga mensupport kehidupan teman-teman sebagai anak kos, sebagai asisten praktikum, kita juga nantinya akan mendapatkan uang saku di akhir kegiatan praktikum. Namun di sini catatan saya jangan dihitung secara materi ya teman-teman, karena di sini niatkan menjadi asisten praktikum itu untuk amal ibadah kita ya, lebih materi bukan hal yang utama, tapi itu juga merupakan hak yang dapat kita ambil sebagai asisten praktikum. Tapi tekankan bahwa kita di sini ingin berbagi ilmu, kita dapat menjalaninya secara enjoy, kita bisa sharing-sharing, ada kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Oke, selanjutnya kita langsung saja nih ke dukanya ya. Kalau untuk dukanya yang paling terasa tentu saja capek ya. Karena di sini aktivitas kita otomatis satu aktivitas lebih banyak daripada teman-teman kita yang lain, yang sepantaran dengan kita, yang sama-sama sebagai mahasiswa TIP. Seperti tadi, terkait dengan tugas-tugas asisten praktikum ya, ada banyak yang harus kita siapkan di balik layar, tentu kita harus konsekuen nih dengan tanggung jawab itu. Jadi tentu kita harus siap lebih capek daripada teman-teman kita yang lain. Meskipun ada duka dan sukanya ya sebagai asisten praktikum, tapi dari pengalaman saya jauh lebih banyak bahagianya, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik nih ingin menjadi bagian asisten praktikum di Prodi TIP, jangan ragu-ragu lagi. Mantapkan diri, daftarkan diri kalian. Wih, nih kita dapat pesan dari Mbak Ifti nih, mantapkan diri, segera daftarkan diri jadi asisten praktikum. Karena jadi asisten praktikum tidak banyak dukanya tapi banyak sukanya ya Mbak ya. Iya dong, jadi kita itu harus enjoy menjalani apa yang kita pilih gitu. Masa kita mau gini-gini aja sih sebagai mahasiswa di TIP gitu kan? Oke, untuk selanjutnya dari Mbak Ifti, pesan kesan dari Mbak Ifti itu apa aja nih terkait tertatok pada malam hari ini? Iya, untuk kesan dan pesan saya selama ini ya berkaitan dengan saya sebagai asisten praktikum, dengan podcast kita malam hari ini. Nah, jadi untuk kesan saya menjadi asisten praktikum itu menyenangkan ya. Dan juga podcast ini sangat luar biasa ya, diberikan wadah oleh Himatirta untuk memberikan informasi bagi teman-teman di TIP. Semoga juga Himatirta bisa menjadi himpunan yang dapat memfasilitasi kebutuhan dari mahasiswa TIP itu sendiri. Dan untuk pesan saya, tentu saja semoga Himatirta sebagai himpunan menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa di TIP. Dan untuk mahasiswa TIP sendiri, terus berkarya, terus berprestasi, membanggakan alma mater. Yang ingin berkarir sebagai asisten praktikum, jangan ragu-ragu lagi, jangan minder lagi. Kita coba dulu. Urusan nanti berhasil atau tidak, itu adalah hasilnya nanti. Yang penting bagaimana kita berusaha dulu, mencoba dulu, karena kita kan tidak tahu nih hasilnya seperti apa. Dan juga untuk teman-teman dari TIP nih, ditunggu juga dong kontribusinya untuk himpunan kita. Jadi take and give ya. Jadi kita jangan hanya meminta fasilitas dari himpunan kita, tapi kenapa kita tidak menjadi penggerak di himpunan itu sendiri untuk bisa membantu prodi TIP kita ini menjadi
semakin baik lagi ke depannya. Itu pesan dan kesan dari saya. Wih, pesan-kesannya keren banget nih, Mbak. Terima kasih, Mbak Ifti ya. Untuk saran-saran buat mahasiswa TIP yang belum lulus nih, Mbak. Selanjutnya apa? Wah, kalau untuk saran teman-teman TIP yang belum lulus ini pertanyaannya sedikit krusial ya sepertinya. Iya, kalau dari saya untuk baik itu teman-teman saya atau mungkin ada kakak tingkat saya, adik-adik tingkat juga sekarang khususnya angkatan 2019 yang memang mengampu SKS skripsi, tetap semangat, ingatkan target pada diri kita sendiri, kita usaha semaksimal yang kita bisa. Namun jika memang hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan berkecil hati ya teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik. Hasil itu ada di tangan Tuhan gitu ya. Yang penting kita usahakan saja dulu. Jadi tetap semangat sih, itu sih ya mungkin yang paling penting tetap semangat karena tidak ada lagi yang bisa disampaikan ya kalau untuk lulus dan tidaknya mahasiswa. Jadi tetap semangat. Semoga teman-teman yang seperjuangan itu dapat menjadi pemicu semangat kita gitu ya. Misalkan melihat teman-teman yang sudah sukses menjadi motivasi diri untuk bisa segera seperti mereka misalkan. Atau juga di prodi sendiri ya masih ada teman-teman yang sama-sama berjuang. Nah, jadikan teman seperjuangan akan lebih nyaman ya ketika ada teman seperjuangan. Jadi tetap semangat untuk semua mahasiswa TIP. Oke, pesan, kesan, dan juga saran dari Mbak Ifti. Intinya tetap semangat buat kita mahasiswa TIP, terus berkarya, terus menimba ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi kita semua. Oke, untuk sesi dari Tirta Talk pada malam hari ini telah usai. Terima kasih kepada Mbak Ifti yang telah hadir menemani kita di sesi Bincang Tirta Talk seputar asisten laboratorium. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.